Oke anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini Bapak bisa kembali mengajar kalian walaupun dalam kondisi dalam jaringan atau daring. Pada kesempatan ini Bapak akan mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kalau dulu Bapak mengajar BTQ Tahfidz, nah sekarang BTQ Tahfidznya itu dipegang atau yang mengajar BTQ Tahfidznya itu adalah Pak Pak Mustahal, biasa dipanggil dengan Pak Mus. Awas tertukar ya, Pak Mus dengan Pak Mus. Kalau Pak Mus itu mengajar BTQ Tahfidz, sedangkan Pak Muis mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bapak rasa Bapak tidak usah perkenalan lagi, mungkin kalian sudah kenal Bapak semuanya kelas 2A sampai kelas 2D. Oke, anak-anak, sebelum kita ke materi PHI, marilah kita mulai dengan baca bismillah bersama. Mudah-mudahan dengan baca basmalah belajar kita dimudahkan, kemudian kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita baca bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, kita akan merujah dulu surah Al-Qari'ah bersama-sama, dimulai dari ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan murojaah membaca ayat Al-Qur'an, surah Al-Qari'ah, pikiran kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram, kemudian kita difokuskan dalam belajar ini. Oke anak-anak, perlu Bapak sampaikan tujuan pembelajaran di materi Nabi Muhammad SAW teladanku. Yang pertama, melalui pembiasaan peserta didik dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad dengan sepenuh hati. Yang kedua, melalui pembiasaan peserta didik dapat menunjukkan sikap jujur dengan benar. Yang ketiga, melalui pembelajaran jarak jauh peserta didik dapat menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang keempat, melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat menjelaskan sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW teladanku. Oke, anak-anakku sekalian, Bapak rasa Nabi Muhammad SAW itu sudah tidak asing di telinga kalian. Kalian sering mendengarnya. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad SAW adalah teladan kita semua, adalah nabi kita semua, adalah yang harus kita contoh. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi, seorang nabi yang luar biasa kesabarannya, luar biasa kejujurannya, luar biasa akhlaknya. Itu harus kita contoh. Nah, anak-anak, Nabi Muhammad SAW itu ketika lahir itu sudah tidak punya ayah, karena ayahnya itu meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Kemudian Nabi Muhammad hidup dengan ibunya selama 6 tahun. Setelah Nabi Muhammad SAW usia 6 tahun itu ditinggal oleh ibunya meninggal dunia. Jadilah Nabi Muhammad itu menjadi anak yatim piatu. Tapi meskipun demikian, Nabi Muhammad itu tidak pernah jadi anak yang nakal. Tidak pernah Nabi Muhammad itu murung, tidak pernah putus asa. Nabi Muhammad itu ketika kecil itu sudah jujur. Nabi Muhammad dikenal jujur sejak kecil, ya. Kemudian Nabi Muhammad ketika dewasa mendapatkan gelar Al-Amin. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW selalu jujur kepada siapapun, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Itu sejak kecil Nabi Muhammad seperti itu, ya. Sejak kecil sudah dilatih kesabarannya, sudah dilatih sudah dilatih kejujurannya. Meskipun dia sudah tidak punya orang tua lagi, tapi Nabi Muhammad tidak pernah putus asa. Nabi Muhammad percaya bahwa Allah akan menolongnya. Nah, sebagai anak yang baik, kita itu harus jujur seperti Nabi Muhammad SAW. Orang jujur akan bernasib baik seperti para rasul. Ayo bersikap jujur nak dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh berbohong. Kalau misalkan disuruh oleh orang tua belanja, misalkan beli sesuatu harganya 2.000, uangnya 5.000, maka dikembalikan sama orang tua, kembaliannya 3.000. Jangan diambil lantas berbohong, ini rotinya harganya 5.000. Tidak boleh seperti itu namanya berbohong. Kalau sudah berbohong sekali, itu tidak akan dipercayai lagi. Oke. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terkenal sekali kejujurannya. Tidak pernah berbohong Nabi itu, karena Nabi itu yang menyampaikan agama Islam, yang menyampaikan agama Allah. Masyarakat memberinya gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Ada seorang saudagar kaya, seorang pedagang kaya, pengusaha kaya itu mempercayakan semua dagangannya kepada Nabi Muhammad untuk dijual kepada orang lain. Berbisnis dengan Nabi Muhammad itu tidak takut, karena Nabi Muhammad itu adalah jujur orangnya. Ketika dewasa, Nabi Muhammad mulai berdagang. Beliau menjualkan dagangan Khadijah. Nabi Muhammad berdagang dengan jujur, tidak pernah korupsi, tidak pernah mengambil hak yang bukan miliknya. Banyak pembeli berdatangan kepada Nabi Muhammad untuk membeli dagangan yang dibawanya. Efeknya jadi orang lain juga yang membeli itu percaya bahwa barang yang Nabi Muhammad dagangkan itu tidak ada kebohongan. Itu barangnya bagus-bagus semua. Makanya banyak yang membelinya. Kejujuran Nabi Muhammad diperhatikan oleh Khadijah. Khadijah itu adalah seorang saudagar kaya, seorang pengusaha kaya yang mempercayakan seluruh dagangannya kepada Nabi Muhammad untuk dijual kepada orang lain. Siti Khadijah atau Khadijah itu percaya bahwa Nabi Muhammad itu jujur, tidak akan korupsi, tidak akan mengambil hak yang bukan miliknya.
Akhirnya Khadijah menjadikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suaminya. Khadijah menyerahkan perdagangannya kepada Nabi Muhammad karena beliau percaya dengan kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hiro pada malam tanggal 17 Ramadan. Malam tersebut dikenal dengan malam Nuzulul Quran, yakni turunnya Al-Quran. Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad berdakwah. Berdakwah itu artinya menyampaikan ajaran agama Islam kepada banyak orang, mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah dan meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Masyarakat Mekah ada yang mengikuti ajaran Nabi, ada juga yang membangkang dengan menentangnya, bahkan menyebutnya bahwa Nabi Muhammad itu sesat, Nabi Muhammad itu gila, jangan dipercaya. Wah, pokoknya semua lontaran-lontaran itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW tidak pernah putus asa. Nabi Muhammad itu selalu bersabar, berdoa kepada Allah supaya diberikan ketenangan, supaya diberikan kesabaran, dan selalu memohon kepada Allah supaya diberikan pertolongan dalam mengajarkan agama Islam atau dalam berdakwah. Nah, meskipun ditentang, Nabi Muhammad SAW tidak putus asa. Beliau terus-menerus berdakwah hingga akhir hayatnya. Kejujuran Nabi Muhammad SAW membuat masyarakat percaya mengikuti ajaran Islam yang dibawanya. Nabi Muhammad itu adalah orang yang menyampaikan ajaran Allah kepada masyarakat yang lain. Nah, Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad itu selalu jujur, makanya orang lain itu percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, dan yang harus disembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua. Nah, selanjutnya, keuntungan bersikap jujur. Yang pertama, orang jujur hidupnya mujur. Mujur berarti selalu beruntung. Orang jujur tidak mau berbohong, karena kalau udah berbohong sekali itu tidak akan pernah dipercaya lagi oleh orang lain, tidak akan dipercayai lagi oleh orang lain. Dan yang paling penting adalah kebohongan itu mengakibatkan dosa. Kalau udah berbohong satu kali, nanti berbohong lagi terus saja seperti itu. Maka jangan coba-coba berbohong. Harus selalu bersikap jujur, berkata jujur dalam kondisi apapun. Itu adalah akhlak terpuji, nilai plus bagi kita semua. Nah, selanjutnya anak-anak, Bapak punya nyanyian buat kalian. Judulnya adalah Aku Anak Jujur. Nah, nanti boleh diikuti dan boleh dihafalkan. Sekarang simak dulu lagamnya seperti apa. Ini, seperti ini lagunya. Jadi anak jujur, dicintai Allah. Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Jadi anak jujur, dicintai Allah. Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Ya, mudah-mudahan Bapak doakan kalian semua menjadi anak yang jujur. Anak jujur itu pasti beruntung.
anak-anak. Selanjutnya untuk tugas PHI, silakan kalian kerjakan aktivitas Islami halaman 5 di buku paket PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.